selesai gak Gode? Masih ada enggak? Masih ada enggak? Udah. Ya lagi. Kan kira masih 100 halaman. Bella Rin. Hari ini seram. Oh ini nih. Ini seram nih. Ini tempat orang. Yang nepuk nyamuk tadi. Dia oke Nyamuk. Mukanya udah seram. Oh. Terus sampai lagi simpan itu. Ya aku pegang. Nah, jadi di tas bagi. Sedikit soalnya. Udah lah. Ini dipotong enggak? Pandai ya? Pandai jadi ngatur. Nanti bukan ini. Di blur ya tolong. Ngapain di blur? Aku ngantuk. Ini apa ya? Kejadiannya di mana kita PPM kemarin? Di Sanggau. Lawi. Lawi. Kan Landa yang terakhir kan? Mahasiswa baru yang kemarin tuh. Oh, iya, Landa. Landak musang. Lucu emang bang. Udah lanjut. Di Landak lah pokoknya. Tempatnya agak jauh pokoknya kan, kesana kan? Iya, di salah satu desa lah pokoknya. Salah satu desa lah pokoknya. Itu pas tengah malam kan? Pas tengah malam itulah kan kebetulan tempat mahasiswa baru dengan pengurus itu kan beda kan? Pokoknya mahasiswa baru. Di atas. Di sini ini tempat untuk masak-masak lah buat mempersiapkan makanan. Terus kalau pengurus di sana sekali pokoknya dia nyebrang masjid lah. Nyebrang tempat semak-semak, pokoknya gelap lah. Jadi waktu itu sekitar jam berapa ya? Jam 12 malam. Aku ada cerita sih dengan kawan-kawanku. Ada. Jam 12 malam gitu. Kebetulan di dekat tempat maba tuh di sebelahnya tuh kuburan. Pokoknya ada tugas yang mengharuskan saya tuh harus Standby. teriak-teriak seperti itu. Harus teriak-teriak. Maklum lah kan tempat kuburan gitu kan. Terus kita teriak-teriak. Dari awal kan aku udah bilang dengan kawanku kan, Syakila. Lah, kok aku rasa kok perasaanku gak enak gitu ya. Boleh kok aku teriak-teriak di sini enggak apa-apa, dia bilang kayak gitu. Tapi aku tuh udah nggak enak, gimana sih, dan nggak enak, nggak nyaman gitu, kayak aduh kok aku rasa kayak gimana gitu kan, teriak-teriak. Pokoknya ada tugas lah yang harus mengharuskan untuk teriak-teriak lah seperti itu. Jadi pas sudah selesai tuh emang dari awal udah ngerasa memang nggak enak gitu kan. Jadi sendiri lah kan ke tempat apa tuh, Aula. bukan tempat pengurus. Pengurus Pengurus pengawas. Kesana lah kan sendiri lewat tempat Itu jam semak-semak. Jam 12 kan dia bilang jam 12. Cinderella. Kita jam 12 itu kan. Lewat agak merinding tuh. Pas nengok ke masjid. Kayak ada orang sholat. Gimana sih orang sholat gini kan? Ya, Yang ruku tuh. Tapi pertama tuh pas nengok dia tuh kayak sendiri gitu kan, kok aneh gitu ya, agak-agak merinding gitu kan. Udah lah, nggak aku hiraukan kan. Cewek atau cowok? Cewek, dia pakai mukena putih gitu, tapi dia sendiri. Nah gitu kan, bayangkan lah jam 12 malam gitu kan. Terus nggak aku hiraukan lah kan, walaupun agak merinding, jadi aku langsung ke tempat pengawas lah. Mau ngambil apa ya waktu itu, kami ada jurit malam kan lah, jurit malam. Terus aku ngambil kain Bali aku warna biru. Tahu kan? Aku yang tahu. Aku ambil kan, di situ pun sepi lah. Pas balik tuh aku tuh agak lama, nah salah aku nyari apa waktu itu, pokoknya lama lah. Slayer gitulah. Terus pas balik, pas nengok kok dia masih ada, terus dia tuh masih lama gitu rukuknya kayak ke bawah gitu loh. Itu di situ aku langsung merinding. Pokoknya udah aku langsung pergi lah. Pas sudah sampai di situ tuh baru aku ceritakan dengan kawan-kawanku yang lain. Lagi pun aneh. Orang jam segitu udah tidur semua. Dia masih bolak-balik sendiri. Nggak tahu lah. Tapi kan itu bukan pas jurit lah. Soalnya pas jurit itu kan kami tidur di masjid semua. Kayak bukan jurit, Malam kayak sebelumnya. pas mau rapat kali deh. Malam sebelumnya. Ini udah selesai rapat dah tuh. Iya. Udah selesai briefing dah, udah selesai taklimat. Jadi pun dia pernah kan kalau nemu dia tidur sendiri di aula. Iya. Di aula. Tidur di aula. Orang tidur di penginapan semua, dia di aula sendiri.
Ada lagi sih satu cerita waktu aku kelas berapa ya? Kelas 6 SD. Nah, Mungkin sholat Kelas malam 6 itu sholat SD. istikharah. jadi aku tuh punya kawan dekat itulah, kawan sebangku. Jadi kawan aku nih meninggal gara-gara DBD, demam berdarah. Aku pernah ada DBD. Iya. Tanya deh. Kawan aku meninggal gara-gara DBD. Dan kami tuh udah lama kayak dekat sekali kawan. Jadi pas sebelum bukan sebelum sih, sesudah dia meninggal tuh, kan kami ngelayat kan ke rumahnya. Ngelayat lah, kami rame-ramai. Kawan sekelas itu. Udah selesai dari situ malamnya tuh. Kan aku tuh biasa tidur kalau di kampung kan pakai kelambu. Pakai kelambu kan. Sama-sama. Kayak kelambunya warna apa ya? Putih. Kayak warna coklat gitulah, samar-samar. Iya, samar-samar gitu kan. Samar-samar. Terus baring. Pintu tuh udah aku kunci, pintu kamar. Cuma kayak ada orang gitu. Tahu gak sih kayak ada orang gitu yang Iya. di dalam kamar itu di sekitar kelambu aku tuh. Aku udah tahu sih siapa orangnya. Kayaknya sih kawanku yang meninggal. Tapi tuh samar gitu. Itu Enggak. kelambu, bukan kelambu yang jarang-jarang, tapi kelambu yang memang Iya, kain. masalahnya tuh pintu kamar aku tuh kunci. Tapi Nah, ada. tapi ada orang di situ. Bukan orang sih. Kawanku mungkin yang mau pamit. Kalau aku pikir positif itu. Iya. Tapi itu merinding sih, sumpah. Kalau aku ingat itu. Terus ada lagi cerita waktu ini di tempat kawanku Kiki yang di Oh iya. Oh iya, Kiki. Iya, iya. jadi ceritanya aku dengan kawanku lagi-lagi kawanku yang ini. Kami lagi dia tuh lagi kayak gini lah buat paranormal experience. Sok-sokan. So-soan gitu kan. Tiba-tiba HP aku kan masih kucas tuh. Jauh kucasnya. Tiba-tiba dia nelpon Dan telepon tuh yang HP yang kita pegang. kan? Iya, HP siapa? HP Dina kah? HP Kiki waktu itu? gak tau lah pokoknya. Terus nomorku tuh nelpon Rini. Langsung tiba-tiba kami kayak Oh, itu ada aku. creepy berarti. semua. Masih Serius. ada belum? Nggak ada kah? Nggak ada. Ada aku ingat. Ada gak kan? Kok aku ada ya? Nggak ada. Tapi aku ada pas Nggak, itu tuh aku Rini sama bilang, Nita, aku sama- Rini bilang kayak gini ya. Ini siapa nih yang nelpon? Kok bisa nelpon gitu kata Rini? Ada gak? Kalau nggak Ada. salah, kita nih mau lomba Ada. debat. Kau tau nggak yang biasa kucing motor siapa? Aku bawa kok ya. Aku sama Nita waktu itu. Kan kami mau lomba debat, jadi aku sama Nita nginep di itu tempat Kiki ya. Tapi lu udah tahu ceritanya kan aku ada gak? Nggak ada, kalau nggak ada. Nggak ada. Kan kita Ada. mati ya. Nggak ada. Nggak ada ya? Dina ada waktu itu, Dina. Nah, masuk dulu. Udah Latihan debat tuh bertiga lah kami. Belum, itu debat yang pertama kali kita, debat PRP. Itu kan ke semester 2 kan kau belum gabung ke kami kan? Belum. Kau semester 3 baru gabung ke ini. Oh, bukan aku aja. Tidak penting yang ada atau tidaknya. Yang Yang penting kita ini selesai. Tak main-main aku bang. Coba lah. Jadi gimana tadi? Jadi gitulah. Kan lagi ini kan, lagi aku paranormal experience. Iya, Jadi gitulah. dia cerita dia lihat kuntilanak tuh kan. Terus ini HP yang dipegang nih, ditelepon sama Kuntilanak mamanya di Ricky. mana tuh? Di rumah dia kan? Iya, Yang di di Cibiring kan? belakang. Ah, ada aku di situ. Kalau kalau dia di Cibiring yang sup. Ini bela. Aku udah mulai nggak enak nih dah. Ada lagi nih. Oke, jadi itu memperjelas tadi gimana Ren ceritanya? Pokoknya intinya, Aku sih enggak, jendela. kau lagi megang HP. lagi bikin video kan. HP ku kucas sendiri jauh dari kita posisinya. Nggak ada yang megang siapa pun. Tiba-tiba HP yang gue pegang ini ditelepon sama HP kau. Mm-mm. Dan ada terus mama kau juga itu kan. Nah terus udah lama tuh mama aku nelpon. Pertama awalnya tuh kita mikir paling HP itu sangsut lah. Pas mama aku nelpon, Rini ada nelpon mama langsung lari semua kami dari dalam kamar. Sumpah. asli. Kici pirit. Kiki pun itu bilang ada dengar apa di luar. Bukan pirit-pirit maksudnya. Bukan kici pirit. Pokoknya video itu enggak ada acara di Astagfirullahaladzim. Ada lagi. Bukan kici pirit. Pirit-pirit. Rini. Atau jangan ngomong kasar ya. Ya lanjut Rini sampai sini. Udah, kau bela lagi. Ada mamaku pas bilang kok mamaku bilang kayak gini aku
ada, aku masih ingat. Pokoknya di mana ada Sally itu ada aku dulu sebelum aku pacaran dengan kau. Nah, sekarang The Legend of kontrakan Bella. Aku malas banget cerita ya, sumpah deh. Itu banyak itu tuh banyak Banyak cerita story. di kontrakan itu kan. Jadi tuh- kontrakan rempong. Itu aku pada kupit. Jadi tuh sebelum Orang komplit. sebelum aku tinggal di sini nih, aku tuh kontrak sama kakakku di dekat rumah mak tua aku sih enggak terlalu jauh. Ya, di Sucipto lah sebenarnya. Nah, awal di situ tuh emang ngerasa agak aneh sih, tapi pas memang pertama kali tinggal situ aku udah ditinggal sendirian karena aku malam minggu. Jadi aku tuh di kamar sendirian, kan kamarnya ada 3, ruang tamu 1, ruang keluarga 1, dapur, WC juga kan. Gimana ya, hawanya tuh beda kok. Kita pasti tahu hawa-hawa gitu kan. Sekali tuh, kalau aku sih nggak pernah sih dapat mimpi. Yang pernah dapat mimpi tuh kakakku sama ponakanku, tapi dia belum tinggal. Itu pas kami doa kakakku dulu. Nah, waktu itu tuh aku ditinggal kakakku, dia pulang ke Sintang, aku sendiri aja gitu kan. Sekali tuh pas tengah malam, aku kan memang suka kebangun tidur gitu kan. Nah, pas itu tuh aku kebangun lah. Sekali sambil dengar headset, aku memang suka dengar headset kalau biar nggak takut amat gitu kan. Sekali Semester berapa? itulah aku lupa. Maba, Pokoknya kakakku awal belum kuliah. wisuda. Kakakku belum wisuda. Awal kuliah lah. Awal-awal kuliah tuh. Soalnya ponakanku kan belum ada tuh. Udah kayak gitu tuh, tiba-tiba tuh apa namanya? Mati lampu. Mati lampu tuh kan. Mati lampu tuh. Aku masih tenang kan masih kayak biasa gitu kan, mati lampu, Mbak. Paling kayak gitu aja. Astaga. Mati lampu gitu kan. Sekali tiba-tiba tuh ada di dinding kamar, kan kamar aku paling ujung. Kamar kakakku, kamar depan tuh tidak ada orangnya, memang kosong gitu. Sekali tuh tiba-tiba di dinding kamar kakakku tuh gini. Cicak. Gitu kayak nepuk gitu. Aku tuh belum sadar kakakku tuh tidak ada di situ. Gue balas lah. Ngapa anak ini? Gue bilang kayak gitu kan, balas. Kakak Saling- waktu itu lagi di mana? Kan di Di Sintang. Oh, iya. Sintang ya. Libur gak? Enggak sih libur, pokoknya dia ke Sintang lah. Gini lagi, sekali dah agak berapa detik tuh aku sadar. Ngapain ku ngetung-ngetung? Dan kakak aku lagi ada di Sintang. Mulai tuh katalah kalau udah merinding kan dari ini sampai nusuk ke jantung. Kayak gimana gitu kan? Sekali habis kayak gitu tuh apa tuh namanya tuh? Aku dengar tiba-tiba tuh suara cewek tuh bersenandung kayak nyinden gitu. Tuh sumpah nih, kau tahu enggak rasanya tuh kayak kayak ingin menjadi Iron Man. Iya, ingin menjadi Iron Man kayak gimana ya, kayak mati gitu loh. Apa nih harus kulakukan nih? Kau bayangkan kamar aku paling ujung. Jadi aku harus nyebrang kamar kakakku. Belum lagi kamar yang pertama tuh kan gelap, enggak dipasang lampu. Pintunya pun enggak dibuka. 3 kamar. Udah habis kayak gitu tuh aku bingung nih. Pas aku pertama aku langsung keluar aku kan. Tapi ngapain ku keluar? Kan kawasan tuh gelap, sepi, emang diblur kan nanti Cempaka Putih. Makanya di Cempaka Putih itu kan sepi dia kan. Sekali pas ku bilang, ngapain nih ku keluar nih, sepi benar jam 12 malam soalnya kan. Bingung aku. Ini jam 12 malam Niatnya mau kabur. mau kabur, cuman aku nggak ada bawa kunci motor. Sepi gak jalan Jadi itu tuh kan? Jadi, sepi. Jadi tuh aku harus masuk lagi lah ke kamar aku. Udah kayak gitu kan. lampu. Di gimana nih, berani aku harus berani. Motorku udah di dalam ruang tamu tuh, dia di dekat kamar yang punya kakakku tuh. Sekali udah habis kayak gitu kan. Mau nggak mau lah aku masuk lagi, aku cari kunci motor. Gelap-gelap tuh, mati lampu tuh. Bodohnya saking kita takut tuh, aku nggak nyadar rumah mak tua aku kan paling hanya beberapa langkah. Saking ku takut tuh kunci motor ku ambil, pintu ketutup, nggak ada ku kunci, laptop semua di situ, langsung ku pergi ke rumah kikiku, penyawa hidup. Pas sampai itu kan ada Depi sama Kiki kan, tok Ki buka pintu Ki, ngapa kau bel muka kau pucat? Nggak, aku mau tidur di sini jam malam nih, kayak gitu kan. Soalnya beneran Ki gimana ya, nyindennya tuh kayak nah gitu, kau tau lah kalau bunyi-bunyi orang kayak gitu Nanti kan. ditambah di bensin Udah habis kayak gitu tuh, besok paginya aku pulang kan. Sekali ini udah selesai dah. Memang tiap malam tuh hawanya selalu beda. Kakakku udah pulang. Sekali giliran aku lagi ke Sintang, kakakku yang sendiri situ. Pas dia sendiri situ tuh, dia tuh nyium bau busuk. Beberapa hari-hari tuh bau busuk. Sekali dilempar mak tuh aku pakai beras. Kan
kalau orang ngabung kan gitu kan, dilempar pakai beras gitu kan. Sama dikasih apa ya tuh ya, kayak kampung gitulah pokoknya. Hilang bau amisnya. Sekali kakakku tuh pas malam hari tuh cewek, anjir mau merinding aku. Cewek dia tuh lagi tidur tapi untung kakakku tuh matanya buram, tapi tersamar-samar gitu. Maksudnya dia tuh min gitu bang. Pas dia bangun tuh dia bilang tuh ada cewek duduk di sebelah dia, kayak merhatikan gini di tidur. Nah gitu, cewek anjir. Terus di kamar dia. Di kamar dia yang kedua tuh, kan kamar aku yang ketiga. Yang kayak playgroup tuh kamar aku tuh. Iya ada gambar foto. Iya. Kamar kau lah yang paling ceria ya. Iya. Apa tuh namanya tuh? Pas dia bangun tuh lah, dia bilang ke mak tuaku, mak tua aku tuh tadi malam. Tapi dia mimpi tuh. Ada dia bilang dia mimpi tuh ketemu sama cewek. Cewek itu marah gitu, nggak suka, mungkin nggak suka nengok kami tinggal situ kan. Aku nggak pernah sih dapat mimpi, cuman emang tiap malam aku ngerasa ada yang sesuatu yang aneh. Aku hampir tiap malam tuh ngerasa kayak tertindih gitu, kayak di sini aku sumpah demi Tuhan, nggak perlu sih sumpah demi Tuhan, maksudnya benar-benar aku nggak bohong gitu loh. Kalau di sini aku nggak pernah ngerasain ketindih. Di sini emang di kontrakan tuh tiap malam sampai lemas gitu, capek kayak kau tau lah kalau ketindih itu kan benar. Itu mah orang di atas. Udah habis kayak gitu tuh mamaku ngirim kayu lukai tuh orang Dayak tuh dibakar tuh. Hilang itu tuh. Jadi pas aku pulang tuh kan bawa tuh kan apa namanya itu kami bakar lah, hilang perlahan-perlahan hilang. Sekali itu ponakanku mulai dia tinggal di situ tuh. Kakakku udah wisuda, kami dua aja. Tapi kakakku masih itu dia kayak apa yang terakhir tuh udah skripsi. Itu tuh pokoknya gitulah. Berarti dia masih ada di Pontianak kakakku kan. Sekali ponakanku tuh ada dapat mimpi cewek. Ponakan yang mana? Iya ada yang pernah tinggal. yang sempat tinggal. Cika namanya. Kamu tidak perlu tahu siapa itu. Pokoknya Cika tuh kan dia tidur tuh siang padahal dia mimpi cewek, pas bangun langsung megang rambut ya. Kau bayangin megang rambut. Memang mereka dua kakakku sama ponakanku yang dapat mimpi kayak nggak suka gitu. Tiba-tiba bangun ada rambut di tangannya. Nggak suka gitu barang tuh, mungkin nggak suka. Tapi aku nggak pernah sih mimpi, cuman aku emang kayak ngerasa selalu diganggu. Pas aku tidur tuh suka ngerasa tertindih, rasa sakit, lemas rasanya. Maka aku suka terbangun tengah malam tuh. Nah, udah habis kayak gitu lama lah kan. Aku sih udah terbiasa. Sekali tiba-tiba ada mak tua aku pernah bilang kayak gini. Tahu nggak Bel? Tapi jangan marah dengan mak tua. Mak tua. Semua tetangga sini salut dengan kau. Ini ponakanku udah nggak tinggal situ lagi dah, kata dia bilang. Dengan kakak kau, dengan kau ngapa? Kian dua berani gitu tinggal sini. Soalnya orang yang sebelum tuh nggak betah di situ tuh nggak betah. Rumah tuh di pojok. Nggak betah gitu. Kan? Pasti langsung pergi gitu. Ponakan dulu pun pernah bilang kan, pas dia bilang dengan kawannya tuh cowok. Di mana baru rumah kau Cik, kata dia bilang kayak gitu kan. Ada di sini. Dulu aku ngontrak situ. Aku nggak betah karena ada penunggunya, kata cowok tuh bilang kayak gitu. Kalau aku nih gimana ya, aku nggak bisa nengok, bisa ngerasakan, tapi asalkan jangan nengok lah. Nengok pasti aku ciut. Kalau ngerasakan tuh aku kayak Masih. aku nih hidup, maksudnya kayak nggak usah takut lah. Pun hanya yang rumah tuh aku punya hanya itu aja kan, maksudnya kontrakan itu hanya itu aja kan. Sekali itulah kata tetangga tuh berani, tapi pakai bahasa Ahe sih, berani benar ponakan kau tuh tinggal sendirian di situ, kata dia bilang. Kakakku udah wisuda, ponakanku udah pindah dah. Berani benar, kata dia bilang kan. Mau gimana lagi lah, memang kayak gitu anaknya, kata dia bilang kayak gitu kan. Sekali tuh yang aku mulai sendiri nih tinggalnya kamar 1 udah ada orang, kamar 2 udah ada orang dah. Aku semalam hanya ada kamar aku itu kan. Gitu sering kan Rin nginep situ kan Rin yang kemarin. Kiki jatuh katanya kalau dari situ hawanya beda. Tapi Buka pintu. nggak tahu sih, kalau aku sih biasa aja. Kemarin kan Rin, mungkin karena aku have fun sih. Tuh. Yang aku sendiri nih, mungkin karena dia ngerasa aku udah nggak ada kawan, nggak ada kawan yang hidup gitu kan. Mulai tiap malam kayak trak. Tuh kayak anjir mau ngeblinding aku. Tuh kayak gimana gitu kan. Makanya aku suka pakai headset. Makanya aku nggak ada headset. Iya. Yang penting aku tuh dengar lagu gitu, sampai ngantuk-ngantuk gitu. Atulah, kan merinding kaki aku. Udah habis kayak gitu tuh, tiap malam tuh kalau ndak aktivitas di dapur, suara berjalan. Kita tahu lah pasti kalau yang kayak gitu-gitu. Yang puncak paling itu tuh yang sepatu roda sih. Itu yang paling sadis sebenarnya. Pas malam tuh emang ngerasanya tuh udah ndak enak sih, hawa-hawanya tuh udah ndak enak gitu, kayak panas dingin gitu kan.
headset aku kebetulan rusak sebelah. Headset aku tuh rusak sebelah. Jadi hanya satu aja gitu. Jadi otomatis nih terdengar gitu kan. Tapi ini enggak mati lampu. Diam aja aku kan di kamar tuh kan. Sekali tiba-tiba tuh gitu kayak Gimana bunyi tadi? apa gimana ya, pokoknya ada aktivitas di luar tuh, ada aktivitas di Gila, tengah itu kan malam, rumah pun rumah kayu. Jadi jelas gitu tengah suara. malam gitu kan. Sekali tiba-tiba suara apa nih? Kalau di pintu aku di situ udah pindah ke kamar kakakku. Jadi yang tengah-tengah. yang tengah-tengah tuh kan pintu kamar aku kan tergantung ya, nampak. Itu tuh sekali aku kupandang gini kan, ada orang nggak bilang kayak gitu kan. Sekali Kau mau coba ngintip? enggak, aku ngintip, aku kan dia kan tinggi, dia kan Rin Memang nampak gitu tuh. tinggi Nanti kau ngintip. tinggi kayak gini, aku pandangin gini aja Kamu posisinya lagi di kamar. Tempat tidur. Yang penting tuh gini loh, space aku tuh berarti kalau aku dalam situ biar itu tertutup, aku ada headset tuh aman berarti. Tuh di Oh, situ. maksudnya kamu lihat ke arah luar dari pintu gitu, kayak dari kaki pintu. kayak gini wah. Aku nengok kayak gitu tuh. Sekali tuh tiba-tiba tuh sepatu roda kan, dia kan papan kayak meloncat entah hantu apa itu kan, sumpah Nabi kau bilang aku kayak gimana gitu, kayak udah merinding benar dah. Udah main kayak gitu. Sering gak? Apa tuh namanya tuh? Pokoknya dia tuh gini gitu bolak-balik Berapa kali? main sepatu roda tuh sepanjang malam tuh lah, sampai aku ledak gimana, sampai aku ngantuk dah. Mau betul loh. Itu Benar, jam sebenarnya. jam berapa? Sekitar jam 12 malam gitulah. Kamu belum tidur jam segitu? Aku mah suka kebangun, tanya dengan dia, aku suka kebangun. Kalau udah kebangun tuh kadang lama tidurnya. Coba tahu. Yang pernah tidur dengan kau tuh tahu. Udah lah. Oke, ada habis kayak gitu tuh kan. Besok paginya aku cari sepatu roda tuh nggak ada. Oh, dipakai lah. Nggak ada sekali. Oh, itu ponakanku belum pindah ya, tapi dia ada di Sintang nggak salahku. Soalnya itu sepatu roda dia. Sekali tuh pas beberapa minggu kah beberapa hari memang nggak ada sepatu roda tuh. Aku dengan mak tuh aku puas carinya kan. Tapi aku nggak ada bilang ponakanku, dia nggak tahu. Pas dia pulang tuh tau nggak sepatu roda tuh ada di kamar dia. Kau bayangin? Sumpah, nggak bohong. Sepatu roda tuh. Aku dengan mak tuh aku tuh cari sepatu rodanya. Oh mak tua pas kan malam kan, mak tua bantu aku cari sepatu roda Cika ya. Aku bilang, oh ya di mana ya? Kok nggak ketemu ya? Itu memang nggak ketemu. Dah pas ponakanku pulang baru ada tiba-tiba di dalam kamar. Terus gimana? Aku sih diam aja, nggak ada bilang ponakan aku, takut dia takut. Pas tahu Mak tua aku memang tahu situ berhantu, emang ada barang. pas tahu kalau sepatu rodanya di kamar Cika tuh gimana? Perasaan dia. Aku nggak ada cerita ke mak tua, nggak ada Sampai cerita. sekarang belum tahu. Dia belum tahu, dia mungkin kira aku mau pakainya mungkin kan. Tuh nonton. Matua Bella silakan nonton ya. Aku tuh udah habis kayak gitu tuh lah. Ponakanku baru pindah dia. Di situ sering aku kayak diganggu-ganggu, tapi karena aku sering diganggu-ganggu, aku kadang nginep di rumah dia.